Ini kalau menurut saya ini hari-hari ini berbahaya dan kita bertanggung jawab kepada apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Hidup kita bertanggung jawab bukan diri kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus bertanggung jawab kepada orang lain. Karena kita ini leader, kita bukan ekor, kata Tuhan. Nah, ada pergeseran yang super hebat pada tahun 2021 ini. Jadi, di mana World Economic Forum, mereka sudah bulan Juni tahun 2020 yang lalu, di kota Davos, mereka sudah mencanangkan The Great Reset Now. Kenapa ada hal seperti ini? Ini para globalis. Jadi sebetulnya kejatuhan Trump dan lain sebagainya itu karena juga setting daripada globalis. Globalis itu tidak suka nasionalis dan patriotis. Ya. Nah, jadi World Economic Forum mengatakan the Great Reset Now sekarang. Dan ini sudah dimulai per tanggal 1 Januari 2021 dan setiap orang datanya bukan karena vaksin, data Anda sudah ada semua. Dari IKTP juga sudah ada semua. Dari sensus sudah kelihatan. Kartu keluarga juga sudah bisa ada data. Nah, jadi kalau kita sebenarnya jangan sampai kita ini terlalu digiring kepada satu hal yang menghabiskan energi kita, menghabiskan semua waktu kita, sehingga kita kehilangan visi pada hari-hari ini. Tagline daripada World Economic Forum mengatakan, you will own nothing, but you will be happy. Kamu tidak akan punya apapun tahun 2030, tapi kamu happy. Maksudnya apa? Yang kaya akan dibikin nol, yang utang akan dibikin nol. Bebas utangnya. Jadi kita dituntut pada saat ini untuk work harder atau work smart. Jangan-jangan ketika kita lockdown seperti ini, malah kita tambah capek, tambah stres. Makanya migrain jadi, vertigo jadi, lambung jadi, darah tinggi, diabetes, semua jadi. Meskipun nggak kena COVID juga. Kenapa? Karena we are so tired. Kita sudah capek mendengar ini, itu, dan tidak ada jawaban. Kalau seandainya peristiwa seperti ini, jalan terus 2 tahun, are you still the same? Tell me. Vaksin, oke, kita lihat hasilnya. Kalau uncertain, tidak menentu. Saya pikir kita ini harus kembali kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus jadi jawaban. Kalau kita percaya Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Penyembuh, Allah Immanuel, Dia katakan, segala kuasa di sorga maupun di bumi sudah diberikan kepada aku. Dan aku memberikan, I will give you the keys of the kingdom of God. Aku berikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apakah kurang? Bahwa alam maut itu sudah dikalahkan. Nah, apa rencana global daripada sang globalis ini? Rencana daripada Freemason, rencana daripada total control, one world order. Kita akan saksikan satu klip, di mana klip ini menceritakan banyak hal ke depan. Mereka futuristik, bisa melihat masa depan. Tapi herannya mereka tuh bisa menggambarkan ini, settingan seperti ini. Tetapi satu hal yang saya katakan, setan tidak tahu strategi Tuhan. Ini saya katakan justru kalau kita bisa menguak ini, and then we know. Ketika Goliat muncul, maka kita akan tampil menjadi Daud. Goliat tidak pernah
Belajar strategi Tuhan melalui Daud hanya pakai batu licin. Oh my God, ketepel doang. Nah, coba kita lihat dulu. Kita bisa kuak, tapi jangan terlalu jero banget. Tapi kita bisa kuak melalui klip ini. Oke, kita lihat iPad gue. Tadi kita lihat ada virus corona, bagaimana Trump sedang bergelut dengan Obama, ya Obamacare akan muncul. Nah ini artificial intelligence, kita lihat bagaimana menara Eiffel akan diruntuhkan oleh drone. Dihentikan. Dan ini burung kuning. Burung kuning ini menggambarkan sesuatu yang mistis dibawa ke Europe, ke Eropa. Dan ini adalah seorang bayi yang dibawa. Bayi kecil yang akan bertumbuh dewasa. Dan nanti berusia 30 tahun. Dia akan jadi sang antikristus. Bagaimana ini para dewa-dewi dibangkitkan kembali dengan satu kekuatan witchcraft yang luar biasa. Bahkan kekuatan angkasa. Nanti dimunculkan dari Hagia Sophia kekuatan. Dengan kekuatan UFO. Itu ada tongkat Harun dan orang, pelupuk alam. Nanti antikris ini dia akan berbicara mengenai original Torah, semua kebenaran-kebenaran, Alkitabnya, Gospel Barnabas dan sebagainya, tapi tidak menyebut Yesus. Ini burung Garuda, burung Raja Wali Bondo. Itu berbicara mengenai simbol Amerika yang akan jatuh perekonomiannya, dan ini akan jadi negara sekuler dan berubah menjadi negara yang totally agamawi dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Nah, ini berbicara mengenai lembu emas di mana ada World Bank di sana, dan Sang Angel akan memotong lembu emas ini dan dia akan menjadi seorang pahlawan dan juru selamat. Dan lihat kekuatan agama di sini akan dicampur baur, dan semua kita lihat ini kan bukankah tadi dari Turki, lalu akan ada perjanjian damai untuk membangun kembali Bait Allah. Dan ini akan bersebelahan dengan damai. Tadi ada nama Mesiasnya. Ini Turki. Turki yang dipercaya adalah kerajaan Ottoman yang akan dibangkitkan kembali. Dan dia akan mengingkari perjanjian. Bapak Ibu sekalian, saya melihat keakuratan firman Tuhan begitu luar biasa. Sehingga juga politik itu bisa berubah sedemikian rupa mengacu kepada firman Tuhan. Nanti kapan saya mau kupas soal Yehezkiel 38, 39 dan di dalam kitab Daniel mengenai rasul. Kok bisa klop? Dulu tidak pernah kita pikirkan bahwa politik akan berubah seperti ini, apalagi dengan sudah diinaugurasi Presiden Joe Biden, jadi ada gambar politik yang berbeda. Sama sekali berbeda, unpredictable.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Indonesia? Nah, apa yang disebut last days ini? Supaya kita wake up, bangun dari tidur. Bahwa kita udah ada di tengah malam. Ya, kalau disebut di dalam Matius 25, itu disebut 10 gadis kenapa di tengah jalan itu menjadi 5 gadis bodoh. Karena tidak punya persiapan. Mendelay segala sesuatu. Harusnya ngisi minyak penuh. Dan bukannya tidur, tapi di tengah malam kita harus bangun. Tapi mereka pakai rasio, malam mana mungkin pengantin datang. Nah, next slide coba. Kita lihat last days ini, move. Oke, di dalam kitab Daniel, itu di dalam kitab Daniel disebut the end. Atau the time of the end. And the end of days. Lalu di dalam kitab Matius disebut the end of the world. Akhir daripada dunia. Lalu di dalam kitab Yohanes itu last day. Saya sengaja nggak tulis ayat-ayatnya karena nanti terlalu panjang ya. Lalu di dalam kitab Yudas disebut last time. Next slide. Firman Tuhan tadi kita sudah baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Next slide. Terus. Nah, di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10, iblis itu caranya pelan-pelan mencuri, melesetkan orang dari fokus dulu. Jujur aja berapa banyak di antara kita misfokus sekarang juga kita kehilangan fokus, jangan-jangan gitu. Karena kita nggak biasa fokus sekarang. Gamang, terlalu banyak yang dipikirkan. Kekhawatiran yang banyak. Nah, dikatakan di sini pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berapa banyak doa-doa, baik di dalam inaugurasi dan sebagainya. In God we trust. Tapi nggak pernah nama Yesus disebut. Nanti one day, ini tidak lama lagi nih, saya nggak terlalu memperdalam ke arah sana, takut melebar ya. Tetapi sekarang sudah ada gejala atau indikasi di mana doa itu semua akan dipersatukan, semua agama pray without the name of Jesus. Tanpa nama Yesus. Apakah kita aware? Nah, next slide berikut. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah direction, correction, and instruction. Terus, slide berikut. Jadi ada pergeseran yang sangat hebat ya tahun 2021 ini. Tadi saya udah ceritakan mengenai the great shift. Nah, World Economic Forum di dalam Zoominar yang sebelumnya, Zoom meeting kita, saya udah jelaskan bahkan movie-nya dan semua tokoh-tokoh, orang yang super kaya itu bukan konglomerat, itu lebih kaya dari mereka, lebih kaya ya sifatnya daripada para konglomerat yang ada. Dan mereka sudah mencanangkan mengenai the great reset ini. Dan tagline-nya, you will own nothing but you will be happy. Nah, prediksinya tahun 2030, itu 2,3 miliar itu akan menjadi pengangguran. Kenapa? Karena mereka akan menggantikan semua kekuatan manusia, sumber daya manusia itu dengan artificial intelligence, bahkan artificial super intelligence. Terus, next.
Nah, pertanyaannya, kita ini lagi kerja keras atau kerja cerdas? Banyak kerja keras tapi tidak efektif, nggak ada dampak. Muter-muter kita di kamar kita terus aja sendiri. Dan kita doanya di untukku terus gitu. Justru di balik kesempitan ini banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka celah. Dan saya katakan, dunia boleh melockdown segala sesuatu, tempat ibadah dan lain sebagainya. Tetapi Injil tidak pernah bisa di lockdown. Injil tidak bisa dapat dibelenggu. Next. Nah, kita melihat Indonesia dalam konteks hari ini. Kenapa saya langsung fokus ke Indonesia? Karena Indonesia akan menjadi sorotan dunia dan Indonesia akan menjadi satu tempat investasi tersubur ke depan. Dan dengan kekuatan yang disebut raksasa dunia ke depan akan terjadi shifting. Nah, World Economic Forum itu sedang mengupayakan bahwa peredaran uang di dunia US dollar itu akan diimbangkan dengan yuan. Ketika tahun 1930 sekian, itu sebetulnya itu dari Swiss franc dan pound sterling itu dirubah menjadi US dollar. Itu pergolakannya begitu luar biasa. Dan waktu itu Partai Demokrat yang di Amerika yang menentang. Tetapi berbagai cara sampai Perang Dunia Kedua. Hantam krisis yang luar biasa, maka terjadi peralihan currency. Jadi di balik peristiwa semua terjadi kegoncangan dunia, tanda kutip yang diciptakan itu arahnya kemana? Adalah shifting. Dan ke depan itu Bitcoin, itu cryptocurrency, kita harus mengerti, ini akan mendominir seluruh dunia. Dan sekarang eranya sebentar lagi dan mungkin juga Indonesia tidak akan lama lagi, itu kita memasuki satu era yang disebut cashless society. Tanpa uang cash. Dan segala sesuatu bentuknya paper, membeli paper dan sebagainya. Tetapi kerja smart ke depan itu paperless. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita tahu Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kalau kita lihat Indonesia, kenapa Indonesia akan menjadi masa depan dunia? Pertama, kita ada di daerah Katulistiwa yang tersubur. Garis Katulistiwa itu ada mana? Brazil, Afrika, yang mana yang paling subur? Dan itu negara kepulauan. Yang hanya 2 musim. Tongkat kayu jadi tanaman. Tapi bukan hanya itu, sumber daya alamnya so powerful. Kenapa? Dari 234 gunung berapi yang masih aktif, itu memang menimbulkan bencana. Tetapi after bencana itu menimbulkan kekayaan yang begitu luar biasa. Mineral-mineralnya. Jadi dunia sekarang sedang shifting ke depan, akan minyak bumi itu kan berubah menjadi non-fosil. Baterai. Elon Musk, Tesla ini orang terkaya di dunia. Dan nanti mobil-mobil yang pakai baterai ini, yang akan dipakai daripada minyak bumi. Tetapi kandungan baterai itu ada di mana? Bahan bakunya. Indonesia salah satu terbaik. Lalu uranium.
gas alam, mineral, semen, dan lain sebagainya. Kalau sekarang Partai Demokrat yang memerintah di Amerika, siap-siap aja ngobok-ngobok lagi Papua dan lain sebagainya. Atau kenapa saya ngomong begitu? Karena dari berbagai yang sudah terlewatkan, biasa yang memerintah itu selalu IMF di bawah. Dan kekuatan yang inginnya perang dan juga menginvasi negara-negara yang punya resources. Lalu, apa yang kedua? Next slide. Slide berikut. Itu bonus demografi. Bonus demografi ini ada dua versi sih sebenarnya. Coba saya versi. Ada versi Mendagri dan sebagainya, saya ambil salah satu versi. Sensus 2020 per setiap tahun 0 ada sensus. Sekarang 271,35 juta. Di Pulau Jawa 56,10%. Jadi yang tertinggi penduduknya di Pulau Jawa. Sumatera 59 juta, 21,68%. Jawa Barat, ya ini adalah provinsi yang tertinggi penduduknya, terpadat. Dan memang salah satu satu tempat hunian yang terpadat itu ada di Bandung, Cicadas. Harusnya per 1 kilometer itu cuma 144 dirata-ratakan. Ini udah 260 gitu kan. Tapi kalau di sana, itu kan saya orang Bandung ya, orang-orang Bandung pasti ngerti nih gitu. Di Cicadas tuh bisa sempit-sempit sampai kalau gotong mayat aja harus diberdiriin. Nah, jadi kita lihat tahun 2035 itu lansia itu ada 16,5%. 49,6 juta. 2035. Nah, sekarang kalau kita lihat hitungan dari Gen Z ini, Gen Z lagi, generasi Z. Tahun 1907 sampai 2012, sekarang usia 8 sampai 23 tahun ya. Di sini remaja semua. 27,49%. Terus Gen Y itu milenium disebutnya. Tahun 1980 sampai 1996 itu 25,87%. Gen X ya itu tahun 65 sampai tahun 1980. Kebanyakan yang nonton ini. Nah, sekarang ya 21,88%. Jadi ini disebut usia produktif. Saya juga masih produktif. Makanya biar stres-stres saya terus belajar teknologi kayak begini. Ya, karena saya nggak mau ketinggalan zaman, gitu kan. Nah, jadi usia produktif ini 75,24%. Next slide. Oke. Nah, sekarang timeline generasi. Nah, generasi, saya pikir lewat. Ini lewat. Next slide sekarang. Slide berikut. Oke. Statistika daripada generasi Z, perilakunya gimana? Menghabiskan waktu sekitar 7,5 jam per hari. Berinteraksi dengan gawe itu gadget HP kita, hampir 11 jam untuk menikmati konten dan berinteraksi dengan gawai digital. 22% remaja generasi Z masuk ke akun media sosial lebih dari 10 kali setiap hari. Kayaknya sekarang orang tua juga gemar kok, ada 100 kali masuk keluar, kecentang masuk lagi gitu kan. Nah, terus sekitar 75% remaja generasi Z ini memiliki
ponsel sendiri. 25% digunakan untuk media sosial, 54% untuk texting itu menulis, dan 24% untuk instant messaging. Oke, seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Next. Nah, apa statistika generasi? Oh, itu. Langsung ke sini ya. Ada slide sebelumnya? Lewat. Oke, nggak apa-apa. Next slide. Nah, secara politik Indonesia ini belum. Nah, secara politik Indonesia negara kunci, meskipun seringkali selalu dilihat disoroti mau pro Amerika atau mau pro Cina. Jadi kita nih kalau mau beli Sinovac ya beli Moderna. Pfizer dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang kudu cerdik-cerdik lah. Saya bersyukur ya Indonesia tuh pada cerdik semua dan tulus. Nah, jadi memang politiknya harus seperti itu. Kalau perang belum siap. Lalu penduduknya Kedar. The largest Muslim population in the world, yang seluruh Timur Tengah atau negara Islam semua ditambahkan enggak sampai 200 jutaan, enggak sampai. Di Timur Tengah. Nah, dan bersyukur kesatuan gereja ada. Makanya kayak gini udah sabar, Bapak Ibu sekalian ya, sabar. Kalau ada gangguan dikit ya, namanya kalau kita naik berkendaraan juga kan ada macetnya dikit, ada logaknya dikit, ada kulak keloknya dikit ya, ada tukang becanya, enggak ada beca, maksudnya ada tukang gojek nyebrang, udah sabar dikit gitu kan. Yang penting kita nih harus bisa bersama-sama. Dan ternyata menurut penelitian ini luar biasa, Indonesia ini ranking teratas suka menolong. Orang Indonesia tuh suka menolong. Nanti pasti saya banyak ditolong setelah ini nih. Next slide ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang apa challenge-nya? Apa tantangan dan apa kesempatan? Kalau kita terus aja mikirin masalah, maka kita nih harus balance, harus melihat apa kesempatan di balik ini. Ada yang tukang jual beli mobil nggak laku, sekarang jadi tukang nasi rames. Nasi campur. Ternyata lakunya minta ampun. Dan lebih cuan itu bahasa Prancis. Lebih profitable daripada jual beli mobil. Jadi jangan goyah karena Tuhan itu memberikan kepada kita juga akal. Tuhan memberikan kita juga hikmat. Tuhan gak pernah blok jalan kita. Jadi ini kenapa saya bicara shifting our paradigma kita, shifting the way of thinking, shifting ya masalah kebudayaan. Sekarang aja duduk jarang-jarang, sun-sunan udah gak pernah. Apalagi kayak kalau saya ini biasa kan Holland Spreken di keluarga saya. Kalau Natalan pasti sun-sunan. Sekarang haram. Langsung menjauh begitu. Untung suami istri nggak pisah ranjang ya gitu kan. Nah ini kadang disebut klaster keluarga. Tapi yang terpapar juga kadang ada yang satu terpapar dipisah juga. Kita sudah merubah kebudayaan dalam sekejap. 1 tahun ini saja gaya kita udah berubah. Next. Coba berikutnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Katakan hari depan yang penuh pengharapan. Luar biasa. Terus, next slide. Nah, tahun 2021 ini menuju depresi hiperinflasi.
World Economic Forum mengatakan sistem keuangan dunia memang sudah tidak berjalan sejak 2008 yang lalu. Jadi mereka katakan Great Reset today. Jadi mereka mengatakan tomorrow is today. Hari besok itu hari ini diputusin. Waduh, kayak seperti memutuskan nasib seseorang gitu kan. Nah, rasanya Tuhan juga pengen kita ngambil keputusan. Kenapa kita nggak ngambil keputusan? Amanat agung itu tetap harus dijalankan. Gimana aja caranya? Mau melalui telepon, jarak jauh. Kalau ada orang yang COVID bukan, kasihan ya, keburu mati. Padahal kan kita maksudnya telepon, didoakan. Semangat, semangat. Kalau saya doain orang yang terkena COVID, mau di ICU pakai ventilator dan sebagainya. Kata saya, buka video call. Aku ingin lihat mukamu. Karena saya bisa lihat hari ini, besok gimana gitu. Tambah pucat. Wah, saya semakin, semangat. Harus diberikan semangat supaya imunnya bertumbuh. Saya nggak bisa ceritaan berapa banyak yang saya doakan. Tadi juga ada rekan di sini kesaksian, wow luar biasa kalian benar-benar mendoakan orang-orang yang sakit COVID, ternyata orang yang udah terhilang kembali kepada Tuhan. Dan itu sekeluarga kembali lagi kepada Tuhan. Wow, saya benar-benar sangat semangat tadi mendengar kesaksiannya. Terus, slide berikut. Nah, krisis pangan. Krisis pangan ini justru isunya ini, makanya mereka membuat satu depopulasi. Karena diprediksikan tahun 2062 itu akan ada 9,8 miliar jiwa di dunia yang lack of food. Kekurangan pangan. Jadi mereka punya rencana depopulasinya gimana? Salah satunya LGBT. Q. Kawinlah sama Panci, sama Pintu, sama apa gitu kan. Joni dan Jono supaya nggak punya anak. Tapi sekarang ada teknologi. Cowok bisa diimplantasi kandungan. Bayangkan nanti kalau di rumah sakit ibu dan anak. Di rumah sakit bersalin, kamar bersalin suaranya. Oh Tuhan. Jadi siapkan lumbung-lumbung. Apa itu lumbung? Lumbung itu tempat persediaan. Gereja itu harus jadi lumbung Tuhan. Tempat persediaan itu jangan menimbun. Kalau menimbun ini udah pidana ya. Jadi tempat persediaan. Setiap orang yang perlu ada available. Available. Masa 2 kilo beras nggak ada? Gak usah yang mewah-mewah. Lumbung-lumbung ini juga berbicara nih benih. Dan ini sebutnya konsep lumbung itu ada di Yusuf. Dan everyone, setiap orang sebutnya harus jadi lumbung Tuhan. Karena prinsip lumbung Tuhan itu Tuhan akan perintahkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu. Gak punya lumbung, bocor terus. Kita ini diberkati untuk memberkati. Lalu yang kedua, teknologi pangan. Bagaimana? Udah sampai kemana? Kita negara agraria. Negara agraris masa kalah dengan Timur Tengah. Tata boga. Teknologi pertanian. Kalau satu negara yang disebut transformasi, itu penemuan-penemuan akan muncul karena otaknya itu selnya diperbarui oleh Tuhan. Kok jadi brilian itu anak Oon sekali, kenapa jadi brilian? Kalau kita orang yang dipenuhi oleh roh Allah, sel mati juga dihidupin. Ada sel-sel unggulan.
Saya bersyukur kalau saya bisa hidup sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Karena sejak dari bayi, mama saya ngomong ratusan kali, kamu ada cacat di jantung, bocor, dan debar jantungnya suka enggak teratur. Jadi di pikiran saya, gua kapan mati, gua kapan mati. Sampai sekarang sehat walafiat. Saya pernah geger otak 2 kali. Nggak bisa bertumbuh menjadi orang yang sehat dan normal. Nggak boleh capek kayak begini, capek pingsan. Pingsan 3 hari. Saya diem, nggak boleh gerak-gerak, muntah. Tapi I'm fine, ada dokter di sini. Ngerti kan? Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Bukankah Tuhan kita maha bisa? Yang kedua, terus. Next slide. Nah, ini penting sekali managerial skill. Tata kelola. Tata kelola itu bagaimana? Setiap orang tuh harus jadi bisa manajernya Tuhan. Kalau saya memang diberikan talenta khusus dari Tuhan, ya mungkin ini karunia khusus yang Tuhan beri. Umur 18 tahun saya udah jadi pengusaha, cukup besar usahanya. Jadi umur 21 saya udah menikah. Dulu punya karyawan sampai 1.800. Kalau sekarang zaman begini nggak ada lah, ribuan-ribuan. Aku di demo gitu. Dulu API itu bukan Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya ternyata kalau API dulu saya tuh sekretarisnya API Asosiasi Pertekstilan. Kantornya di Jenderal Ahmad Yani. Jadi waktu itu saya ngumpulin dana dan membuat kebun di Gunung Sate di belakang. Itu dari API dana. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu adalah manajer-manajer yang mengelola kekayaan sorgawi dengan apa itu manajerial. Ini sorry, ini agak ini kurang jelas ya. Ini wealth management itu tata kelola itu ada wealth management itu kita harus namanya win-win solution. Jadi win-win solution itu apa sih maksudnya? Ini nggak ada hopeng cia hopeng. Itu bahasa Perancis. Nolong teman, bukan makan teman. Bukan ambil jemaat orang. Aduh, maaf salah ngomong saya. Jadi mana manajer-manajer resources yang ada untuk dikembangkan untuk marketplace sehingga menjadi kingdom community di situ. Bukan sekedar bangun gedung, tetapi bangun masyarakat. Bangun komunitas. Sehingga zaman Kisah Rasul tidak ada yang miskin di antara mereka. Saling berbagi. Terus, slide berikut. Nah, ini kalau Peter Wagner mengatakan gini, wealth dan marketplace itu di tengahnya harus ada manajer. Sorry, tadi nggak sempat bikin ininya, diagramnya atau apa tuh seperti animasinya ya. Jadi kingdom of God, the God's culture, ini maksudnya itu budaya kerajaan Allah itu harus ada di tengah masyarakat. Bikin sawah bukan pakai Dewi Sri, tapi teknologi. Sekarang apa-apa harus pakai Nyi Roro Kidul. Harus pakai apa lagi gitu kan? Sesembahan dan sebagainya. Apakah tidak ada orang benar di sini? Siapa mau change kebudayaan itu? Yang mau merubah kebudayaan? Bukan sekedar nengking diikat, tapi kita harus jadi garam, jadi terang. Saya korban daripada orang tua saya, teman saya
ketika saya kecil, umur 7 tahun, saya pernah luka oleh papa mama saya karena apa? Ketika tanggal 5 Desember, 4 Desember, biasanya Sinterklas datang. Jadi harus naruh rumput di sepatu, ditaruh di kolong ranjang, nanti akan ada kado. Ternyata yang naruh kadonya tuh bukan penampakan si papanya dan si mamanya. Lagi anak itu tidur. Nah saya coba bikin hal yang sama, naruh rumput di sepatu saya sampai besok gak ada kado. Saya pergi ke tetangga, semua dapat kado, sepatu baru dan sebagainya. Saya sedih. Sinterklas tidak sayang saya. Itu melukai buat saya. Itu kebudayaan yang salah. Pembohongan yang luar biasa. Benar nggak? Jangan ngebohongin nanti anak, nanti ada Sinterklas kapunce naik kuda terbang turun ke kamar. Tolong orang tua bikin dongeng tuh jangan suka mengada-ada. Dongeng aja mengenai Yusuf, Musa, ya mengenai Yesus dan sebagainya. Saya ini orang yang pergi ke desa-desa. Dan setiap desa ada kultur budaya. Dan semua kepercayaan kepada sesuatu yang gak jelas. Karena mereka gak ngerti Tuhannya siapa. Beragama, semua beragama. Nah siapa yang mau merubah? Kita boleh bagi-bagi sembako. Kita boleh berbuat bagi-bagi apa tuh nasi bungkus dan sebagainya. Apakah itu merubah kebudayaan atau enggak? Atau kitanya jadi Sinterklas? Pikir ulang. Re-strategize, re-strategi lagi the way we do the ministry. Next slide. Terus. Oke, kingdom community ini itu harus bersatu. Itu di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Bersatu, berbagi, berbuah, dan berkesinambungan. Next. Terus. Nah, sekarang kita sedang masuk, saya akan kupas sedikit lebih dalam masalah ini. Last days ini, semua akan pakai teknologi. Kita aja sekarang pakai teknologi. Makanya rada kacaunya minta ampun karena kita lagi belajar semua. Gak ada yang pinter. Sekarang hari di mana profesor juga kudu belajar lagi. Sekarang profesor doktor notol-notol aja salah terus. Mesti belajar ke cucunya. Nah apa itu revolusi 4.0? Ini kita harus merangkul dan mencetak para pahlawan iman di era digitalisasi. Nah kenapa saya katakan ini generasi yang disebut flash generation. Nanti Injil kerajaan itu kan diberitakan seperti kedatangan anak manusia itu like a flash from the east to the west, dari timur sampai ke barat. Dan kita sedang masuk di dalam satu era yang mengerikan, tapi sebelum ini saya ingin kita nonton klip mengenai teknologi ini. Oke? Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things, di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi big data. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan society 4 secara bersamaan. Data dan baru-baru ini mulai diambil alih oleh AI dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya. Menurut data International Federation of Robotics, hanya dalam 2013 hingga 2017 saja mengalami peningkatan produksi jumlah robot pekerja hingga 114%, menjadi sebanyak 381.000 unit robot di seluruh dunia. Dan angka ini diprediksi mulai 2018 hingga 2021 akan kembali mengalami peningkatan lebih dari 100% lagi hingga mencapai 630.000 unit. Pekerjaan robot jelas jauh lebih efisien bahkan dibandingkan beberapa orang manusia sekaligus. Tidak menuntut, bahkan bisa dipekerjakan secara non-stop tanpa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, maupun tunjangan pensiun dan sangat minim dengan kesalahan yang dinamakan human error.
Bahkan mungkin dengan semua keefisienan robot, jika di masa kini manusia sudah diatur oleh sebuah sistem, bukan tidak mungkin para robot yang zero human error ini akan menjadi mandor para manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan lingkup yang saya jelaskan tadi barulah ada pada tahapan industri saja. Bagaimana dengan pekerjaan lainnya, seperti driver yang mungkin di masa depan akan segera tergantikan oleh mobil otonom tanpa driver. Kemudian, pekerjaan kurir yang nantinya akan digantikan oleh drone robotik yang mana saat ini sudah dimulai. Pelayan, khususnya tempat-tempat cepat saji, di mana saat ini Jepang sudah banyak menerapkan hal ini. Penjaga toko, saat ini bahkan sudah dimulai di banyak tempat di ibu kota. Dan salah satu pencetusnya adalah Amazon Go, di mana toko ini tidak memiliki penjaga toko maupun kasir. Anda hanya perlu masuk, mengambil barang yang Anda mau, lalu keluar. Tagihan akan otomatis tercetak pada kartu kredit Anda. Dan mungkin setelahnya, guru, Task number 1. How many vowels does the word? You have 2 minutes. penyiar berita, Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. operator, クースクの共同ロボット自動搬送会社を中心に出演を含めて展示しています。展示ブースにお立ち寄り akuntan, dan lainnya. Dari sini kita seharusnya mawas diri sebelum terlambat. Kita perlu mempersiapkan SDM kita sebagai manusia supaya tidak kalah jauh dibandingkan robotik di masa depan. Bisa dibayangkan bagaimana nasib manusia-manusia dengan SDM rendah. Bakal ada di posisi mana nantinya. Namun di tengah transisi ini, masih ada beberapa peluang pekerjaan yang belum bisa ditransformasi oleh teknologi saat ini maupun di masa depan. Inilah peluang kita untuk tetap eksis di industri keempat ini. Di antaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis, maupun problem solving. Collaboration, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama, saling sinergi bersama untuk sebuah kepentingan, termasuk manajemen people. Communication, skill berkomunikasi yang mampu mengedepankan sisi emosional dan empati. Creativity, daya cipta kreasi manusia dan imajinasi. Namun pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar memerlukan otot, perhitungan pasti, maupun pekerjaan yang bersifat repetitif, sepenuhnya akan segera digantikan oleh sistem dan mesin. Karena robotik juga barulah sebuah permulaan dari peradaban selanjutnya. Karena yang paling mengerikan nanti adalah artificial intelligence. Namun membayangkan fakta bahwa pada saat AI nantinya semakin sempurna, maka intelijensi manusia akan sangat-sangat jauh tertinggal dibandingkan ciptaan mereka sendiri. Dan momen di mana sebuah super AI nanti berhasil dibuat, maka itu akan mengawali peradaban baru umat manusia dengan percepatan yang sangat dahsyat. Maka bukan tidak mungkin, berkat AI, obat kanker maupun HIV akan dapat ditemukan dalam hitungan menit bahkan detik saja. Jika kanker dan HIV hanyalah sebuah permulaan, bagaimana jika super AI nanti menemukan solusi untuk regenerasi sel tubuh manusia, sehingga manusia tidak akan pernah menjadi tua? Ini bukan sekedar imajinasi belaka. Setelah itu, inilah kemungkinan skenario yang akan terjadi pada revolusi industri dan society selanjutnya ketika cloud, big data, robotik, dan AI mulai merajalela. Di masa depan, ketika para ilmuwan kita berhasil mendekode genetika maupun sistem saraf neuron, kita akan banyak melihat berbagai macam penyakit akan bisa disembuhkan. Begitu juga dengan regenerasi sel yang mampu menghindari penuaan maupun menyembuhkan luka dengan cepat. Karena saat ini mereka sudah mengembangkan sebuah nanobot, di mana robot berukuran mikro ini akan mampu bekerja di bawah jaringan kita untuk melakukan semua urusannya. Begitu juga dengan organ-organ buatan yang dinamakan xenotransplantasi organ manusia, di mana kita akan segera memproduksi organ-organ seperti ginjal, paru-paru, bahkan jantung buatan yang diproduksi dari seekor babi. Kenapa babi? Karena kenyataan pahitnya babi yang dianggap haram ternyata memiliki kode genetika yang luar biasa mirip dengan manusia. Masa di mana bentuk fisik dari uang benar-benar punah. Dan kemungkinan besar sistem blockchain yang digunakan pada uang digital masa kini seperti Bitcoin akan mulai digunakan sebagai role model pengembangan sistem pertukaran di masa depan nanti, karena dianggap paling aman dan terbuka dari serangan cyber. Mungkin nantinya dunia ini hanya punya satu jenis mata uang digital saja. Atas dasar digitalisasi yang begitu masif dan sangat terbuka ini, tentunya dunia akan punya kelemahan baru berikutnya, yaitu keamanan cyber, yang mungkin akan biasa kita lihat sebagai cyber attack dan cyber war di masa depan. Karena seluruh infrastruktur dan fasilitas akan digerakkan secara digital, sehingga perang intelektual adalah perang berikutnya. Anyway, kondisi ini selanjutnya akan membawa kita ke tahap baru peradaban yang mungkin saja akan menjadikan kita berada pada society generasi ke-6, sekaligus membawa kita ke revolusi selanjutnya juga. Di mana berkat bantuan super AI, kita akan mulai mampu memanipulasi energi alternatif dan tidak lagi banyak bergantung pada sumber daya alam yang sudah semakin habis, dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk bumi di masa ini yang mungkin akan bertambah menjadi 9 miliar orang. PBB memprediksi bahwa tahun 2100 jumlah penduduk bumi akan bertambah lagi menjadi 11 miliar jiwa.
Pertanyaannya adalah, apakah tanah dan sumber daya alam kita masih cukup nantinya? Sepertinya tidak. Seperti sebuah kalimat bijak yang terlontar dari Gandhi. Bumi memiliki kapasitas untuk menampung semua jumlah orang, namun tidak cukup untuk menampung keserakahan umat manusia. Bayangkan saja jika kita tidak berhasil menciptakan energi alternatif dalam jumlah yang masif, yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk bumi yang isinya 11 miliar orang ini. Bakalan terjadi chaos yang sangat mengerikan tentunya, dan mungkin akan terjadi genocide yang menyeimbangkan semuanya. Nah, apakah ini ujung dan akhir dari peradaban manusia? Untungnya manusia masih memiliki emosi untuk menyeimbangkan mimpi buruk itu, sehingga kita dapat merasakan sebuah cinta dan kasih sayang, yang mungkin sebuah robot terpintar di masa depan pun sulit memahami esensinya, karena memahami dan merasakan itu berbeda. Dan itulah hadiah terbesar Tuhan kepada kita. Namun itu jugalah yang tidak bisa Tuhan paksakan kepada kita, sebuah kehendak bebas untuk mengasihi penciptanya. Dan mungkin ketulusan kasih yang tanpa paksaan kepada sang pencipta itu bagi dia adalah sesuatu yang lebih hebat melebihi alam semesta ini sendiri. Karena alam semesta beserta semua hukumnya ini terlalu mudah untuk dia ciptakan. Tapi sebuah ketulusan tidak dapat dipaksakan. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding seorang manusia yang menciptakan sebuah robot yang di dalamnya diprogram untuk dalam tanda kutip wajib mencintai penciptanya, yang akhirnya bertentangan dengan konsep dari cinta itu sendiri. Nah, kenapa kita harus berpikir untuk menyelamatkan generasi? Kalau kita mungkin berpikir, ya ini kan tahun 2050, 2030 sebenarnya akselerasi teknologi yang harusnya terjadi 2030 ditarik cepat sekarang jadi acceleration teknologi. Mungkin kita berpikir 30-40 tahun ke depan saya masih hidup kah? Insya Allah saya masih hidup. Kalau saya diberikan umur 120, tapi ngapain nyusahin cucu buyut? Ya. Nah, pertanyaannya jangan kita dong berpikir 10-20 tahun ke depan anak kita akan gimana? Kita masih ribut untuk urusan kita selamat atau enggak, vaksin akan jadi babi enggak kita nanti ke depan. Kalau divaksin dan sebagainya itu kan terlalu naif, kejauhan banget mikirnya gitu. Bahkan ada foto-foto mana itu yang Joe Biden lagi diinaugurasi. Ada contoh-contoh nanti kalau mereka siap nih ya. Itu hoax hari ini menggelikan sekali gitu, dan itu di grup hamba-hamba Tuhan. Kata siapa nggak berdosa? Saya ini nonton sendiri inaugurasi. Oke lah Joe Biden, bukan anak Tuhan yang baik, gini. Oke, fine. Tapi jangan sampai kita sendiri juga fitnah. Bahasa Sundanya fitnah. Tukang fitnah. Gitu kan? Nah, saya akan coba itu foto itu. Bu Ledi tolong ya di WhatsApp Anda nanti aja. Saya mau baca kita firman Tuhan di dalam ini. Ini ayat terakhir. Ya tadi ayat awal dan ini terakhir. Mudah-mudahan di akhir. Nah itu Wahyu pasal yang ke-13. Ayat 15. Saya ingin tahu penafsiran Bapak Ibu hari ini. Ketika udah nonton film tadi. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Generasi anak cucu saya lebih demen pendeta yang khotbah atau robot yang khotbah. Kita pendeta. Makhluk hidup. Tapi bentar lagi hologram akan masuk karena 5G. Hologram itu bisa menampilkan orang yang sudah mati juga. Billy Graham, contoh. Kalau kita kan namanya penampakan, kalau mereka teknologi. Jangan ngomong penampakan, itu hantu. Enggak hantu buat mereka, itu teknologi. Udah biasa, the way of thinking mereka. Nah, di dalam ayat ini patung binatang diberikan nyawa.
maksudnya? Kenapa sekarang robot Sofia aja diberikan paspor Saudi Arabia? Kan dia bukan manusia, tapi kenapa harus dikasih paspor? Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Bertindak begitu rupa itu maksudnya gimana? Melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. They can do it. Sehingga sampai satu saat nanti komunitas robot 2050 diperkirakan 3 miliar, 3,1 miliar. Dan mereka komunitas yang besar dan mereka berkata, kita butuh manusia enggak ya? Kita masih punya feeling, kita masih punya etika, kita masih punya kasih, kita masih punya perasaan. Tapi mereka enggak punya jiwa, enggak punya roh. Kalau kita lihat di film-film yang sebelumnya, saya bikin itu bagaimana di kuil-kuil di Jepang. Biksunya itu udah robot, memberkati, bernubuat, bisa akurat dan mereka tahu data. Dan ia menyebabkan, ayat yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, ingat, enggak ada strata title, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Nah, ini penafsiran barcode, chips, Motorola dan sebagainya. Silahkan, saya nggak mau ribut dalam hal itunya. Tetapi itu berbicara pikiran Tuhan, tangan Tuhan itu harus ada padanya. Dan itu dikatakan dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ia 666. Jadi maksudnya apa yang disebutkan dengan ini? Itu sebutnya big data yang dibutuhkan. Sebetulnya mereka butuh Daniel Panji hidup enggak? Enggak. Saya mati juga enggak jadi masalah. Mati ini semua ini enggak jadi masalah gitu kan. Tetapi yang kalau Anda hidup mereka butuh data. Dan ini akan dikontrol. Sekarang melalui iPhone saya aja saya bisa ngelacak Anda ada di WC, ada di kamar, ada di mana. Saya bisa tahu. Pernah HP saya kebawa, bukan dicuri, kebawa sama teman saya. Cari gitu, wah ini maling ternyata teman saya. HP-nya sama. Jenisnya dan warnanya dipikir punya dia. Jadi dimasukin ke tasnya, jadi dia punya 2. Kita udah siap-siap, panggil polisi. Ternyata teman saya. HP gua dicuri ya? Dicuri. Kebawa ternyata. Dan itu di mana ya? Di Garut toh. Di Garut itu berapa tahun yang lalu saya bisa lacak. Apalagi yang gede-gede begini bisa dilacak. Nah jadi tadi yang dibutuhkan itu sebetulnya sekarang pendataan udah dimulai. Tadi saya berbicara nih sensus dan sebagainya. Sebenarnya data itu udah ada. WhatsApp sekarang, panik lagi. Oh karena ya namanya. Ya ampun, sekarang saya baru tahu juga itu dapetin visa Amerika itu sekarang ngelihat Facebooknya. Kelihatan teroris atau bukan. Atau artis, atau pendeta. Atau pendeta artis, kita nggak tahu. Udah. Nah coba lihat ya. Hari ini saya dapat begini, ini cyber war loh, ini hati-hati kita bisa terkelabui dan kita jadi penjudge menghakimi orang gitu. Nah ini, sampai dibunderin lagi. Saya dapat ini di berbagai grup. Saya tuh kebanyakan grup, saya pengen live grup dah beberapa deh. Ya. Ini salib terbalik, tar. Gua nih nonton banget. Ya, inaugurasi ini si istrinya nggak pakai baju merah kok. Jadi search lagi saya di YouTube gimana di CNBC, CNN, Fox, saya lihat gini. Ternyata next slide mana? Terus.
Mana lagi? Nih. Astagfirullahaladzim. Salibnya nggak terbalik. Ini Alkitab 137 tahun ya dari leluhurnya lah. Anda jangan curiga langsung marah ke saya. Ini orangnya Joe Biden ya. Langsung saya dimusuhin. Syukur kalau musuhin saya. Saya nih doa tuh harus di atas politik. Pada nggak setuju semua. Kalau doa untuk bangsa itu harus di atas politik. Bukan pakai politik untuk doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa jadi ada politik jadi terpecah-pecah? Nuhiji Ahok, nuhiji Anies Baswedan, pecah musuh deh, musuh seumur-umur gitu kan. Kenapa harus begitu? Nah ini yang wakilnya. Coba yang wakilnya. Malam Aris. Ini lihat. Ini yang benarnya. Tapi yang beredarnya Pak. Nih, ini diganti jadi dompet dan itu memang tidak boleh menyentuh karena dia setan, pengikut setan. Lihat tulisan. Satanis don't touch the Holy Bible. Yang holy yang mana? Saya takut penghakiman tuh datang ke kita. Penghukuman. Mau selidikin lagi, silahkan. Langsung ke YouTube masing-masing karena udah malam. Nah maksudnya begini, saya bukan mau bela siapa-siapa. Saya ingin kita bicara yang benar aja. Gak usah ditambah-tambahin. Mungkin ini juga konspirasi. Melalui media. Supaya kita jadi pendosa. Bukan jadi pendoa. Pendosa malah jadi nuduh-nuduh. Pemfitnah. Jadi kita nih era namanya era sosial media. Jangan sampai kita termakan habis oleh isu itu. Check and recheck. Dan sekarang kita batasin aja dengar COVID jangan lebih dari 17 kali. Kenapa 17? Itu mah kata saya maksudnya. Udah aja. Anda dengar COVID terus berapa jam setiap hari. Pernah gak baca firman Tuhan? Renungkan sebarang setengah jam. Saya khawatir generasi milenial itu udah gak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Karena banyak sekarang menurut penelitian apa tuh? Berapa persen yang pakai online? Itu kok tadi nggak ada slide-nya. Jadi itu sekarang udah lompat. Itu pengguna online itu mereka udah nggak konsisten untuk menikmati hadirat Tuhan dan beribadah di gereja lokalnya lagi. Seberapa di antara kita yang benar-benar kita aja dulu, jangan nyebut jemaat kita atau orang lain. Kita serius nggak ketika beribadah online di rumah? Saya merasa tertegur oleh Tuhan ketika saya lagi nyetir mobil, istri saya ngomong begini, Pak, tahu gak sih Mami? Maminya umur 85. Ibadah kita jam 7 pagi online. Mami, itu udah disasar. Disisir udah gitu pakai baju yang baik. Alkitab terus ada catatan. Duduk di depan TV. Terus Pak, aku ngeliat dia nangis loh. Ngangkat tangan terus nangis. Terus kata saya, kalau kamu gitu enggak? Kamu istri pendeta loh kata saya tuh. Enggak, sambil goreng tahu. Ini jujur aja jujur gitu. Daripada nyindir orang lain. Saya di situ merasa kita bisa ibadah. Bisa doa melalui Zoom. Tapi tidak ada sacrifice. Tidak ada altar di situ. Yuk kembali
kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula. Boleh saya minta Bapak Pendeta Hengki, Bambang Hengki, untuk berdoa untuk hal ini. Kalau kita udah kehilangan kasih, oh my God. Yuk mulai sekarang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita kasihi sesama kita juga. Kita kasihi anggota keluarga kita juga. Jangan asal kita selamat sendiri. Boleh nggak Pak Bambang Hengki untuk berdoa? Ya. Mari silakan Pak Bambang Hengki. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur dan percaya Tuhan apa yang sudah kami dengar malam hari ini akan terus memberikan sesuatu bekal secara rohani bagi kami. Dan kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah memperlengkapi kami melalui hamba-Mu. Biarlah roh kami menangkapnya, memahaminya. Dan bahkan kami selalu rindu Tuhan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami, baik dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Semuanya kami percaya dengan kesatuan hati, kami akan melihat bangsa negara ini akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Karena ini waktunya Tuhan, kami boleh memahami keadaan zaman ini dengan baik. Seperti mata Tuhan melihat, demikian juga mata kami melihatnya. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur untuk Pak Daniel, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau terus pakai, terus lebih lagi dengan hikmat-hikmat yang baru, yang terus memperlengkapi tubuh Kristus, gereja Tuhan. Karena kami perlu itu Tuhan. Kau berbicara melalui hamba-Mu. Dan Kau menyatakan setiap rancangan-Mu yang nyata. Terima kasih. Kami sekali lagi mengangkat bangsa dan negara ini Tuhan. Taruh lebih benar-benar dalam hati kami. Sehingga kami tahu bahwa bangsa ini membutuhkan Tuhan. Membutuhkan anak-anak Tuhan. Membutuhkan hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Biarlah melalui kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau tempatkan di bangsa negara ini, di masing-masing di kota kami, di bidang pelayanan kami masing-masing. Kami melakukan bagian kami yang terbaik. Kami mengerjakan apa yang Tuhan sudah tugaskan dalam hidup kami. Sehingga tidak ada satupun kesia-siaan ataupun tidak ada satupun yang tidak memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya buat bangsa negara ini, kota kami, di mana Tuhan sudah tempatkan. Terima kasih buat pencerahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bahkan peneguhan, kekuatan untuk kami terus melangkah dengan semangat yang menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala untuk kami terus melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Berikan hati yang lebih penuh dengan kasih untuk kami memandang situasi keadaan yang ada ini. Sehingga tangan kami siap terulur, hati kami terbuka, bahkan hidup kami menjadi roti hidup bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk malam yang luar biasa ini Tuhan. Kau berkati terus pertemuan kami, khususnya My Home Indonesia, untuk terus menggalang kebersamaan sebagai tubuh Kristus di bangsa negara ini. Berkati Pak Daniel Panji, teman-teman semua yang sudah berjerih lelah bertahun-tahun Tuhan, untuk terus membangkitkan para pendoa, membagikan hati Tuhan kepada tubuh Kristus secara lebih lagi Tuhan. Kami percaya pekerjaan-Mu yang besar ini
harus dikerjakan bersama-sama. Kami berdoa dan percaya dan menyerahkan seluruh daripada My Home Indonesia dalam rancangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, shalom kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di API. Ya, sangat senang sekali bisa melayani. Next, kita bisa berjumpa kembali ya. Dan juga teman-teman di My Home Indonesia yang maaf sekali banyak sekali gangguan, tapi tetap Tuhan mengontrol segala situasi. Ya, tetap dalam keadaan damai sejahtera. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam satu boleh dibilang komunitas ya, komunitas di mana kita boleh menjadi berkat khususnya di penghujung akhir zaman ini, boleh Anda bergabung khususnya yang under 35 years. Di bawah 35 tahun silahkan ada chat di situ dari Google Google Form, silakan isi atau menghubungi sekretariat, ada nomor telepon di sana ya. Di chatnya ya. Anak muda pasti tahu bagaimana bisa ngelihat di chatnya. Dan sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau mungkin merasa terganggu ya. Nah, nanti next time better, always greater. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya.